Jika kau sedih, sholatlah. Jika kau bingung, sholatlah. Jika kau takut, jika kau kalut, sholatlah. Saat bahagia, sholatlah. Saat kecewa, sholatlah. Saat dirimu diberi kemudahan, sholatlah. Hanya dengan sholat semuanya kan menjadi mudah, dan segalanya menjadi indah, dijauhkan dari segala masalah. سلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تبقى رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن دعانا يا رب بلغ لا نصوره يا رب تهجنا بنوره يا رب حفظنا وأمنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تبقى رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغ أمره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله فإما من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن
الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Kemudian saya ingin memberikan ahwal tentang program selama 24 jam yang ada di pondok kita ini. Biasanya kami bangun tahajud itu jam 4. Jam 4 sudah dibangunkan untuk persiapan tahajud. Kemudian dilanjutkan dengan istighosah, meminta pertolongan kepada Allah supaya hari-hari yang kita lewatkan berikutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah istighosah dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan wiridan, membaca ayatul kursi. Setelah wiridan membaca ayatul kursi, kita membaca taklim, sama-sama mendengar taklim. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kamar, laporan tentang keadaan kamar satu hari, bagaimana kebersihannya, bagaimana piketnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah taklim dan musyawarah harian, kami kembali ke komplek untuk sama-sama gotong royong membersihkan pondok pesantren kita ini. Kurang lebih 15 menit. Kemudian persiapan masuk kelas tahfidz. Dan masuk kelas tahfidz biasanya kami jam 7 pagi. Ketika jam 7 pagi semua santri sudah di kelasnya masing-masing sampai jam 10 pagi, 3 jam untuk di kelas tahfidz. Setelah keluar dari kelas tahfidz dilanjutkan dengan qailullah, tidur siang, dan ini adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur langsung persiapan khidmat, yaitu makan siang. Setelah makan siang dilanjutkan dengan sholat zuhur secara berjamaah. Setelah sholat zuhur dilanjutkan dengan program diniyah, program alim. Waktunya 3 jam, mulai dari habis zuhur sampai azan asar. Setelah azan asar, sholat berjamaah ke masjid kembali, dilanjutkan dengan hafalan kitab. Jadi di kelas kali ini ada beberapa kitab yang harus dihafal dan semua santri harus menghafalnya. Kami biasanya memberi waktu setengah jam sampai 45 menit sambil menunggu ngaji live dari Temboro yang diisi oleh kiai-kiai yang di Temboro. Nah, setelah hafalan kitab, ngaji live bersama beliau, kemudian balik lagi ke komplek masing-masing, ke kamar masing-masing, dilanjutkan dengan kebersihan sore. Jadi kebersihannya di pagi ada kebersihan, sore hari ada kebersihan. Setelah kebersihan langsung dilanjutkan dengan khidmat makan malam sampai azan maghrib. Kemudian sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat maghrib memasuki kelas manzil, yaitu mengulang hafalan-hafalannya yang sudah pernah dihafal sampai azan isya. Dan azan setelah sholat isya dilanjutkan lagi dengan setengah jam, karena target manzil ini 1 jam minimal. Nah, sekitar jam 8:30 sampai jam 10 malam programnya mutolaah kitab, mempersiapkan pelajaran-pelajaran diniyah untuk esok harinya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ustaz, para hadirin, wali santri, para hadirat, akramakumullah, rahimakumullah, a'azzakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan. Baru saja kita selesai sholat Asar. Ketika sholat kita membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita diperintahkan untuk memintakan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana salawat Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan minta kepada Allah agar Allah menambahi berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berkahnya yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Maka ini ada sebagian ulama ini tanya, kenapa kita didoakan suruh minta keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim? Sekarang Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu masih mulia mana? Iklan dulu. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling istimewa, melebihi Nabi Ibrahim. Masya Allah. Seluruh kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad, Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan dilebihkan jutaan kali. Nabi Muhammad itu Masya Allah wajahnya paling sempurna. Yang kita tahu, yang sering kita dengar, Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau datang ke pasar, maka pasar itu berhenti jual belinya. Datangnya pagi sampai sore gak ada jual beli. Bukan kalau lewat, udah bukan. Nabi Yusuf sekali lewat aja, pasar geger, apalagi emak-emak dan ibu-ibu. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ada malaikat lewat. Jadi kalau Nabi Yusuf lewat di jalan, seret, orang itu lihat wajahnya itu terus seret. Nabi Yusuf sudah pulang, dia itu masih melamun sampai sore hari. Ada nggak orang setampan itu hari ini? Ada orang tampan, tapi lama-lama dilihat, lama-lama mual juga. Ada orang cantik, lama-lama dilihat, lama-lama bosan juga. Kalau Nabi Yusuf itu Masya Allah, secantik-cantiknya orang, setampan-tampannya orang, kalau kita melihat dia, tengah-tengah melihat tetap pelek terasa. Segila-gilanya orang lihat perempuan, sentil matanya, ngamuk dia. Tapi kalau orang lihat Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Sebagian tafsir mengatakan itu melihat Nabi Yusuf perempuan, belum waktunya datang bulan seketika, banjir, head seketika itu. Kok aneh sekali Pak ya?
Masa ada orang lihat langsung datang bulan? Enggak, aneh. Jangankan Nabi Yusuf, itu terlalu tampan. Syekh Hasan Al-Basri saja kalau beliau sudah megang mic, itu perempuan yang lihat langsung datang bulan keluar dari masjid semuanya. Itu Hasan Al-Basri, belum Nabi Yusuf yang dikatakan ketampanannya separuh dunia ada di wajah beliau. Kita tahu, kita sering dengar yang paling tampan Nabi Yusuf, tapi sebenarnya Nabi Yusuf itu masih kalah jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu saking tampannya sampai orang itu suruh nyifati Nabi itu bingung. Nabi itu kayak apa? Bingung dia nyifatinya. Itu di Mekah ada seorang penyair hebat, namanya Hasan ibnu Thabit. Hasan, Bapak Hasan. Hasan ini, Sayyidina Hasan ini dulu sebelum masuk Islam, dia punya mulut itu yang begitu manis. Silakan, depan aja. Al-Alamah Al-Mukarram ini depan aja. Hasan bin Thabit ini punya mulut yang begitu manis. Saking manisnya mulutnya, seumpama ada orang yang mukanya jelek, seumpama tubuhnya jelek, mukanya jelek, akhlaknya jelek, kalau dia sudah dipuji oleh Sayyidina Hasan, saking manisnya omongannya, maka orang yang jelek tadi akan menjadi tampan sampai hampir mepet-mepet tampannya Nabi Yusuf. Orang itu kalau sudah ngomong itu manis betul, dan orang percaya semua dengan beliau itu. Kalau ada orang yang tampan, aslinya tampan, lihat semangat, playboy kampung, atau kalau perempuan namanya apa? Bunga apa itu? Bunga desa. Tapi kalau sudah dijelek-jelekkan oleh Hasan bin Thabit ini, kalau sudah dijelekkan, sifatnya dijelekkan, mukanya dijelekkan itu maka yang tampan tadi akan lebih ngeri mukanya daripada gendruwo. Ini kalau sudah ngomong tuh satu kata, dua kata, hitungannya itu bukan satu pengajian, dua pengajian, satu potong, dua potong, satu kata, dua kata, satu syair, dua syair itu 1 miliar. Hasan bin Thabit itu. Maka orang-orang Mekah ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bingung, karena punya lawan tuh yang kuat. Nabi itu punya pandangan mata itu mengerikan. Jadi kalau orang dilihat tek begini, itu gak kuat, banyak yang jatuh seketika. Maka orang-orang Arab itu dengan Nabi itu beraninya dari jauh. Kalau sudah dilihat Rasulullah, gini, itu banyak yang jatuh, gak kuat. Al-ainu haq, matanya Nabi itu tajam. Sampai orang Arab itu mengumpulkan 10 orang dari 10 kabilah yang punya mata-mata kuat, mau istimai 10 orang lihat Nabi bareng-bareng supaya Nabi jatuh. Mereka di Masjidil Haram di samping Ka'bah. Nanti Muhammad terusnya sholat di sini. Ayo kita pelototi dia, sekuat apa tubuh dia ketika dilihat oleh orang-orang yang punya mata-mata yang tajam. 10 dari 10 kabilah ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau datang ke situ. Orang-orang sudah melotot semua begini. Maka Nabi ngangkat kepalanya sekali, dilihat, tek, 10-10-nya pingsan semuanya. Masya Allah. Maka orang Arab punya musuh Rasulullah SAW itu musuh berat betul. Maka mereka itu minta bantuan kepada Hasan itu. Hasan, ya ada apa? Saya minta bantuan ini. Muhammad ini musuh kami begitu berat betul. Satu orang bisa guncangkan Mekah ini. Coba kamu jelek-jelekkan kamu dengan syair-syairnya itu loh. Jelek-jelekkan dia dengan syair-syair kamu. Kalau kamu berhasil membuat kepercayaan orang dengan Muhammad itu turun, saya bayar. Maka Hasan tadi minta,
DP-nya mana? Nanti kamu bohong. Mana DP-nya? Dibayar 1000 dinar. 1000 keping emas. DP doang itu 1000 keping emas. Maka betul dia mengatakan, mana nanti kalau saya lihat ada kelemahan dalam diri Muhammad sebesar lubang semut, akan saya besarkan sampai melebihi alam semesta besarnya kelemahannya. Kalau saya melihat kelebihan dia sebesar gunung Uhud, akan saya kecilkan sampai nanti sebesar lubang semut. Dia betul disolankan kepada Sayyidina Hasan. Disolankan kepada Rasulullah SAW. Nabi itu masih jalan dari arah pasar. Hasan bin Thabit itu di sini. Maka orang-orang mengatakan, ya Hasan, ya itu loh Rasulullah SAW orangnya itu loh. Maka dia buka matanya, jauh, masih jarak 2 kilo. Itu baju putih itu Nabi. Coba kamu cari kelemahannya. Maka dia buka matanya. Nabi semakin dekat, semakin terang. Semakin dekat, semakin terang. Semakin dekat, semakin terang. Dia sudah mulai gak kuat ini. Maka ditunggu oleh orang-orang Arab. Ayo, apa cacian yang keluar dari mulutnya? Mereka sudah kumpul itu mendengarkan. Kira-kira cacian apa yang akan keluar dari mulutnya Hasan ini? Semakin dekat Nabi, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka langsung keluar dari mulutnya bukan cacian, tapi sebesar-besarnya pujian. Lamma ra'aitu anwarahu syata'at wada'tu kaffi min khifati ala basari khawfan ala basari min husni surati falastu akrahu illa ala qadari ruhum minan nuri fil jismi minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumi zuhuri. Lama ra'aitu anwarahu syata'at, dia mengatakan, ketika cahaya Muhammad mulai terbit, mulai memancar, makin lama makin terang, langkahnya semakin dekat, semakin terang, semakin terang, semakin terang, sehingga yang pertama mata saya ini melotot, kemudian mulai agak gak kuat, gak kuat. Akhirnya wada'tu kaffi min khifati ala basari, tanganku saya letakkan di atas mataku. Gak kuat saya lihat wajahnya, karena saya khawatir kalau saya paksakan lihat wajahnya, mata saya akan rusak seketika, saking tampannya Rasulullah SAW. Jadi tampannya Nabi itu saking tampannya, kalau dilihat mata itu bisa rusak. Kalau Nabi Yusuf masih bisa dilihat, mahadha basyara in hadha illa malakun karim. Kalau Nabi kalau dilihat, dipaksakan lihat, mata itu gak kuat. Maka banyak sahabat itu kalau ditanya, Rasulullah SAW itu kayak apa? Bingung ya Pak. Nabi itu tampan, kayak apa tampannya? Saya itu melihatnya itu hanya beberapa detik. Jadi kalau bayan seperti ini, pengajian Nabi khutbah, itu sahabat-sahabat itu tundukkan pandangan, bukan ngantuk, bukan. Karena gak kuat lihat Nabi. Yang kuat angkat kepala itu cuma 2 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, berdiri 2 orang. Yang lain, jadi Nabi itu saking wibawanya, saking cerahnya wajahnya, sampai beliau mengatakan Sayyidina Hasan tadi, ruhum minan nur fil jismi minal qamari kafilyatin nusijat minal amjumiz zuhuri. Ini adalah rohnya Nabi, itu cahaya
yang bersemayam di tubuh yang seindah bulan purnama. Saking indahnya Nabi itu kahilyatin nusijat minal anjuniz zuhri, itu sampai seperti hiasan-hiasan bintang-bintang. Masya Allah. Jadi Nabi itu wajahnya sempurna, gak ada yang sama dengan Nabi. Malaikat pun kalah. Kulitnya halus betul, kulitnya itu lembut. Sampai Sayyidina Anas kalau salaman dengan Nabi itu pelak. Beliau mengatakan, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup saya belum pernah menemukan sutra manapun yang paling murah sampai yang paling mahal yang bisa mengalahkan mulusnya, halusnya telapak tangannya Rasulullah SAW. Jadi wajahnya tampan, kulitnya lembut, tapi mentalnya itu, jagoannya itu, masya Allah. Keberaniannya itu, sahabat-sahabat yang berani pun kalah cepat. Kita tahu sahabat yang hebat itu siapa? Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam itu kalau perang sukanya itu apa? Ngebur ke depan tadi. Jadi kalau ada pasukan musuh, Sayyidina Zubair itu langsung masuk sendirian. Ketika masuk barisan musuh yang kelihatan tinggal kepala itu, lepas kepala, sampai tembus belakang, balik lagi. Itu kesukaan Sayyidina Zubair bin Awam. Yang hebat lagi siapa? Sayyidina Ali. Pintu yang begitu besar diangkat puluhan orang gak bisa, diangkat jari satu aja kuat. Yang hebat itu siapa? Khalid bin Walid, yang gak pernah kalah perang mulai Islam ataupun sebelum Islam. Yang hebat itu siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sekali panah gak pernah meleset sedikit pun. Nah, sekarang ada anak panahnya di Galeri Negoro. Anak panahnya Sayyidina Sa'ad. Sekali nembak tepat. Makanya kalau orang-orang yang belum laku nikah datang ke galeri, ya Allah dengan berkahnya panah ini ya Allah, kalau saya nembak jangan sampai salah ya Allah. Ini tembakannya tepat, langsung kelompok-kelompok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jagoan-jagoan Mekah Madinah wis lengkap. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu jangankan manusia, jin pun takut kalau ketemu bisa kencing di celana itu dengan Sayyidina Umar itu. Jin itu mengerikan. Orang lihat setan, setan, horor. Kalau jin lihat Sayyidina Umar, Umar gitu. Kalau dia lewat satu gang, langsung lari setan lewat sana. Ada gang lagi lewat sana. Setiap digoda setan langsung melakukan sebaliknya, sampai setan pun trauma goda Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu pernah mimpin pasukan. Di situ ada Sayyidina Abbas, paman Nabi, ada pimpinan orang Quraisy, Abu Sufyan, sedang kerja bakti. Yang mimpin Sayyidina Umar. Maka setan itu datang, "Hei Umar, kamu lihat sekarang setelah jadi khalifah ini, itu Abu Sufyan tunduk, Abbas tunduk. Emang kamu tuh jos." Di sini gitu, Sayyidina Umar langsung sujud, mukanya ditempelkan di tanah sampai belepotan dengan tanah. Beliau mengatakan, "Hei setan, berani kamu muji saya lagi, saya akan sujud sampai subuh." Biar tahu bosnya Umar itu tidak seperti itu. Maka setan itu kalau menggoda Sayyidina Umar mikir, ini digoda dikit balasnya terlalu parah ini. Jagoan-jagoan itu kumpul di Madinah semuanya. Insya Allah kita ketemu di surga semua nanti. Maka tengah-tengah jagoan itu tidur malam. Tiba-tiba ada suara telapak kuda serangan musuh. Duduk. Maka Sayyidina Ali langsung loncat, naik kuda, ngejar itu pasukan. Ada serangan musuh, Ali loncat. Khalid bin Walid
Ambil pecinya dulu, yang ada rambutnya Nabi, pasang, berangkat. Umar bin Khattab yang begitu mengerikan, ambil kontanya, berangkat. Zubair bin Awam langsung salto, berangkat. Ketika mereka ngejar suara kuda itu, tiba-tiba sudah balik dari arah suara itu. Nabi nggak pakai pelana. Kalian lambat sekali, sudah saya cek, gak ada apa-apa, balik. Jadi secepat-cepatnya Sayyidina Zubair, secepatnya Khalid bin Walid, gak ada apa-apa dengan kecepatannya Nabi. Dan Nabi itu ketika mendengar, langsung loncat, udah balik lagi. Sayyidina Umar tuh, terlambat. Nabi itu sempurna segala-galanya. Keluarganya mananya juga sangat sempurna. Kalau Nabi sempurna, punya keluarga yang sangat sempurna. Tapi kita diperintahkan wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa seperti itu? Kenapa Nabi diperintahkan doakan Nabi seperti Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Muhammad itu jauh lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Maka para ulama mengatakan yang pertama, untuk Nabi itu karena ketawaduan Rasulullah SAW. Maka beliau sering mengatakan, saya ini berkahnya doanya Nabi Ibrahim, saya ini berkahnya doanya Nabi Ibrahim, saya ini anak cucu Adam. Padahal hakikatnya semua para nabi tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah SAW. Saking tawaduknya Nabi, sampai Nabi itu doakan saya ya biar kayak Nabi Ibrahim. Maka Sayyidina Umar sering, Nabi itu